Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. اما بعد. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di hari ini kita juga merasa sedih dan takut. Sedih karena betapa banyak orang-orang yang dulunya istiqomah, mereka kembali jatuh pada perbuatan yang terlarang karena disebabkan syahwat. Dan kita juga khawatir pada diri kita, takut terjebak dalam urusan tersebut. Karena memang di zaman ini, subhanallah, pengaruh kepada syahwat itu luar biasa, terutama berkaitan dengan kemasyhuran, ingin terkenal, ingin viral di media sosial. Sehingga ada sebagian orang yang dulunya mengaji sekarang sibuk membuat konten-konten yang diharamkan, sampai ada yang kita temukan dulunya dia begitu istiqamah, sekarang dia malah waliyadzubillah berpose, berfoto dengan wanita-wanita yang tidak berjilbab. Dan itu sangat menyedihkan. Bervideo, semua itu sebenarnya pengaruh syahwat. Terlebih lagi didorong oleh keinginan cepat kaya. Nah, sekarang orang kepengen cepat kaya, bikin konten apa saja yang penting dapat fulus. Maka semua itu adalah merupakan ujian kita di hari ini. Jadi orang-orang yang belajar, ujiannya adalah syahwat. Sedangkan orang-orang bodoh, ujiannya adalah kebodohan. Kita tidak bisa bicara apalagi kalau seorang itu bergabung pada dirinya syubhat dan syahwat. Setelah sekian lama dia belajar kembali kepada kebodohan, waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari kesesatan itu. Dan kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Tidak ada yang bisa menguatkan perjalanan kita untuk menuju kepada Allah kecuali ilmu dan amal. Hanya itu yang bisa kita andalkan. Dan itu kekuatan yang sangat besar yang Allah titipkan kepada kita. Dan kalau kita pertahankan, maka insya Allah kita akan selamat sampai ke tujuan kita.
Karena ilmu adalah merupakan pelita, sedangkan amal adalah bahtera yang kita naiki. Sebuah bahtera tidak akan pernah sampai tujuan tanpa ada cahaya untuk menerangi perjalanannya. Demikian juga cahaya tanpa ada bahtera, kita tidak bisa mengarungi lautan itu. Lautan itu adalah kehidupan ini, penuh dengan kegelapan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita kekuatan tersebut di dalam suratul Fatihah. Ilmu tidak akan sempurna sebagai kekuatan kecuali apabila berdiri pada 5 perkara. Mengenal Allah, tahu jalan menuju kepada Allah, kemudian mengenal perusak jalan itu, kemudian mengenal diri kita sendiri sebagai hamba, serta mengetahui kekurangan kita. Dengan 5 perkara ini, maka sempurnalah ilmu kita. Yang pertama mengenal Allah. Karena itu Allah jelaskan dari awal suratul Fatihah. Yang kedua, mengetahui jalan yang menghubungkan kita dengan Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, mengetahui perusak jalan itu, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itulah perusak jalan. Berilmu tapi tidak beramal, atau beramal tanpa ilmu. Yang keempat, mengetahui diri kita sendiri sebagai hamba. Oleh karena itu kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Yang kelima, kita mengenal bahwa diri kita ini lemah. Maka oleh karenanya kita katakan wa iyyaka nasta'in, kita butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang menyempurnakan kekuatan ilmu kita. Demikian juga amal. Amal yang memperkuat perjalanan kita ini, amal yang kita inginkan karena Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang beramal pas waktunya beramal, tapi bukan karena dasar pilihan keridhaan. Ada sabar, memang harus sabar. Contoh, sabar ketika ditimpa musibah, orang sabar, mau apa lagi? Makanya orang yang tidak sabar tertimpa musibah dapat 2 kerugian, musibah itu sendiri dan murka Allah. Maka dia harus sabar. Tapi ada sabar yang merupakan amalan hati. Di sana ada pilihan lain untuk tidak sabar. Dia harus sabar atau dia memilih untuk meluapkan keinginan syahwatnya. Contoh mana? Contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam dia sabar, tidak mau berbuat maksiat. Padahal ada pilihan untuk berbuat zina. Nah, inilah amal yang menjadi power dalam kehidupan kita. Itu kita memilih amal kebaikan yang Allah ridhoi. Bersamaan dengan itu ada kesukaan yang kita sukai, yang kita tinggalkan. Jika kita beramal, misalnya kita sholat, kita puasa, kita zakat, pada saat-saat kita normal, itu amal yang mendatangkan pahala, iya. Tapi begitu kita sholat, pada saat kita diajukan 2 pilihan antara meneruskan pekerjaan atau sholat, maka di saat kita memilih sholat, di saat itulah sholat menjadi kekuatan buat kita. Ada tawar-menawar.
antara syahwat kita dengan apa? Dengan diri fitrah kebaikan kita. Maka itu yang akan memperkuat langkah kita kepada Allah. Amal yang penuh dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut, ketundukan hati, mengikuti Rasulullah SAW, penuh dengan kejujuran. Maka insyaAllah kita akan selamat. Semoga Allah memberikan kekuatan di langkah kaki kita ini. Karena perjalanan kita ini tidak ada yang tahu akhirnya. Apa kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nah, ikhwan fillah azakumullah, kita lanjut pembahasan kita dari kitab At-Tauhid. Pembahasan masih berkaitan dengan apa? Tatayyur. Terakhir doa tentang bagaimana menghindari sifat menganggap sial dengan sesuatu. Apa doanya? Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Kau berikan, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang telah Engkau tetapkan, dan tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ucapan ini ketika kita dihadapkan dengan keyakinan yang biasa dimiliki oleh masyarakat, karena itu berpengaruh pada diri kita. Kita hidup di satu lingkungan nih, lingkungan yang meyakini bahwa tabrak kucing akan menyebabkan kesialan, ya kan? Lingkungan kita itu. Begitu betul-betul kita nabrak kucing, keyakinan itu spontan. Spontan mengikuti kejadian. Bukan karena kita ingin meyakini itu, tapi dia spontan. Karena apa? Karena kita hidup di lingkungan ruh-ruh manusia yang meyakini demikian. Maka untuk menghilangkannya adalah membaca doa ini. Kalau tidak, dia tidak hilang-hilang. Minimal ketika kita berangkat kerja, was-was. Maka untuk menghilangkan itu, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Atau sebelumnya hadis Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, hendaklah engkau bertawakal kepada Allah. Wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka, maksudnya dia di halaman 739. Seluruh burung adalah milik Allah. Seluruh burung itu milik siapa? Allah Azza wa Jalla. Burung-burung tidak berbuat apapun. Mereka semua diatur dan ditundukkan oleh Allah. Ayatnya, awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Jadi yang menguasai burung itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya, ada burung yang bisa terbang jauh ke awan sana. Katanya burung apa itu? Walet. Makan makanan di atas udara sana. Katanya begitu. Ada burung yang terbang di sekitar kita. Ada burung kayak manusia yang congkak. Tinggi terbangnya, rendah tempatnya. Burung apa itu? Puyuh. Puyuh kan kalau terbang tinggi. Di mana di tempatnya? Di tanah lagi.
Seperti itu gaya-gaya orang sombong. Tinggi cita-citanya, melengkung ke bawahnya. Ya. Gaya bicaranya kayak orang yang hebat gitu. Itu burung puyuh. Kan dia terbang deh. Pernah lihat burung puyuh lagi menari-nari di atas pohon? Gak ada. Kalau dia terbang di atas pohon, kemudian dia turun ke bawah, tahu tempat turunnya, mudah ditangkap. Coba deh, biar keringat antum banyak. Kemudian, alam yarau ila tayri musakharatin fi jawwis sama'i ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudahnya? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya, kita katakan hebat burungnya bisa terbang, gitu kan? Dia tidak akan bisa terbang kalau Allah tidak mengizinkan dia terbang. Intinya, seluruh burung itu ditundukkan dengan izin Allah. Karena Allah lah yang mengatur dan menundukkannya untuk terbang ke kanan ataupun ke kiri. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian tertentu. Ya kan orang, kayaknya dia ke kiri deh. Wah, sial hari ini. Kayaknya dia ke kanan deh. Beruntung nih. Tidak ada kaitannya. Yang membuat dia ke kanan ke kiri siapa? Allah Azza wa Jalla yang mengizinkannya. Ya. Dia mengikuti hukum kauniyah. Jadi burung itu mengikuti hukum apa? Kauniyah, hukum alam yang telah Allah atur. Kemungkinan yang dimaksud dengan toir dalam hadis ini, hadis tadi yang kita bacakan doanya, adalah perasaan sial yang dirasakan orang. Karena semua kesialan dan berbagai musibah yang dialami manusia semata-mata berasal dari Allah Azza wa Jalla. Seperti halnya kebaikan juga dari Allah. Ala innama ta'irukum indallah walakinna aktsarahum ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ayat ini pernah saya sampaikan sebelumnya. Kenapa orang merasa sial? Jawabannya ada di akhir ayat ini. Surat Al-A'raf ayat 131. Jadi ayat ini pernah saya sebutkan sebelumnya. Dan kenapa orang bisa merasa sial dengan sesuatu? Jawabannya ada di akhir ayat itu. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Artinya bodoh. Tidak mengerti tentang siapa yang mengatur alam semesta. Makanya sumber daripada kerancuan itu apa? Kebodohan. Saya juga pernah menyebutkan sebelumnya bahwa ada 3 sumber daripada dosa besar yang sangat dibenci Allah. Kebodohan melahirkan kesyirikan. Kemudian kekuatan syahwat melahirkan perzinahan. Kekuatan emosi melahirkan kezaliman dan pembunuhan. Ini 3 sumber keburukan yang selalu dilakukan manusia. Pertama apa tadi? Kebodohan yang melahirkan kesyirikan atau kerancuan dalam beragama, termasuk ini. Maka di akhir ayat Allah sebutkan dengan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Yang kedua tadi apa? Kekuatan syahwat melahirkan perzinahan. Maksudnya kekuatan syahwat yang tidak terkontrol. Yang ketiga, kekuatan emosi melahirkan kezaliman dan pembunuhan. Dan ketiga-tiganya Allah sebutkan dalam satu ayat dalam suratul Furqan.
walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun. Sifat orang yang beriman itu mereka tidak meminta kepada selain Allah, berarti perbuatan syirik, dan mereka tidak membunuh jiwa yang tidak bersalah kecuali dengan hak Islam. Kemudian mereka tidak berzina. Ketiga-tiganya dijauhkan dari orang yang beriman, yang benar imannya kepada Allah. Termasuk ini, ketahuilah sungguhnya nasib mereka ada di sisi Allah. Nasib manusia itu di mana? Di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu, artinya bodoh. Sampai ada orang menganggap sial kalau pergi kerja melewati kuburan. Bayangkan tuh, melewati kuburan dianggap apa? Membawa kesialan. Kalau di komplek ini di gerbang ada kuburan nggak? Ada kuburan. Kecuali lewat belakang. Mungkin di belakang juga ada kuburan tuh. Ya. Dan ada sebagian orang seperti itu. Namun seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Sebelumnya, maksud beliau ini pernah disampaikan sebelumnya. Sebelumnya itu sudah pernah kita bahas beberapa tahun yang lalu. Mungkin dia tahu saya bahas. Ya. Bahwa tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Keburukan adanya pada objek, bukan pada perbuatan, karena semua perbuatan Allah itu baik adanya. Kemudian kemungkinan baik karena zatnya atau karena maslahat-maslahat besar yang dijadikan kebaikan oleh Allah. Baik karena zatnya, misalnya kita dagang nih, beruntung. Zatnya baik kan, kita dapat keuntungan. Ada fulus, kemudian uang itu kita pakai untuk taat kepada Allah. Jadi baik secara zat. Tapi ada kebaikan yang diambil dari hikmah sebuah kejadian yang kita tidak inginkan. Misalnya kita dagang, rugi, ya. Apa hikmah dari kerugian itu? Mungkin saja kalau diberikan keuntungan, kita akan berbuat maksiat kepada Allah. Karena di samping dagang kita itu ada cabai-cabean. Kan kita lagi dagang cabai nih. Di samping kita ada cabai-cabean, dan pada saat itu syahwat kita lagi meluap-luap. Tidak ada fulus, berhentilah berbuat maksiat. Di samping itu kita dipusingkan oleh apa? Kerugian. Maka hikmah itu yang menjadi kebaikannya. Maka kebaikan dari perbuatan Allah itu ada yang bersifat zat, itu adalah kebaikan. Ada yang bersifat hikmah dari sebuah kejadian, yang kejadian itu sebenarnya kita tidak inginkan. Sakit misalnya, ada yang mau sakit? Tapi di balik sakit ada hikmah. Apa hikmahnya? Kita sering mengingat Allah, diampuni dosa, kita kembali kepada Allah. Pada saat kita sehat, kita tidak pernah memanggil ya Allah. Begitu dikasih sakit, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, gitu kan? Itu namanya kebaikan dari sebuah hikmah. Hikmah atas sebuah kejadian. Dan itu pernah kita jelaskan sebelumnya. Dengan demikian, sabda Nabi la tayra ila tayruka sebagai kebalikan dari sabda beliau la khaira illa khairuka. Tayr artinya sial, khair artinya kebaikan. Jadi di sini Nabi berdoa dengan la khaira illa khairuka. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan engkau. Jadi ada kebaikan yang Allah siapkan di sana di saat kita melangkah dan bermuamalah. Ada kebaikan di sana. Kemudian ada juga keburukan yang bila menimpa kita, berarti keburukan yang Allah berikan ini ada hikmahnya. Maka tidak boleh dikaitkan dengan yang lain. Seperti mungkin tabrak kucing atau apalah yang antum lihat. Atau tadi waktu lewat terbang kain kafan. Ya, entah kain kafan siapa tuh yang dibawa angin. Maka itu semua tidak ada kaitannya.
Karena di sini sebagaimana kebaikan dari sisi Allah, maka kesialan itu terjadi juga atas izin Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana kalau kita lihat kembali ke belakang? Saya sial, saya rugi gara-gara saya tidak tahu ilmu dagang. Boleh nggak ngomong begitu? Kenapa? Masuk akal. Jawabannya boleh itu karena masuk akal. Saya rugi karena saya tidak tahu ilmu dagang. Masuk akal nggak? Iya. Tapi kalau dia katakan saya rugi gara-gara dilewati ayam hitam, apa kaitannya dengan ayam hitam? Tidak ada. Tidak masuk akal. Saya tidak tahu nih harga tomat di pasar. Saya beli aja itu tomat dari penjual dengan harga tinggi. Ternyata di pasar harganya murah. Yang tadinya saya mau jual, akhirnya saya injek semua tomat itu jadi sambal. Iya. Lalu dia ingat bahwa sebabnya adalah karena saya tidak tahu. Boleh nggak itu? Boleh, karena masuk akal. Intinya masuk akal. Ada kesialan yang tidak masuk akal tapi dibolehkan untuk menyebutnya. Apa itu? Dosa. Ya kan? Apa kaitannya antum berbuat dosa di sana? Ada orang berbuat dosa di sana, lalu dia dagang di sini rugi gara-gara dosa ini. Tidak masuk akal. Tapi secara syar'i disebutkan bahwa dosa pembawa sial. Ya. Dosa pembawa sial. Makanya orang-orang yang selingkuh, yang berbuat maksiat berzina, tidak sedikit Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kehidupannya gara-gara itu. Tadinya dia bangun harta kekayaannya dengan istrinya mulai dari nol. Istrinya ada 3 misalnya gitu kan. Dia bangun hartanya dengan 3 istrinya dari nol. Gitu. Kan istrinya 3 nih. Dia bangun harta dari nol. 3. Begitu dia berselingkuh dengan wanita 1, maka dengan istrinya dia bangun dari nol, dengan selingkuhannya kembali pada nol. Kenapa? Karena selingkuh itu berzina. Berzina. Maka itu menghancurkan rumah tangga, menghancurkan harta. Nah, itu boleh itu merasa sial seperti itu. Karena disebutkan itu sebagai kesialan. Wala ilaha ghairuka. Ditutuplah doa ini dengan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Nafiyah lil jins. La di sini adalah la penafian jenis. Sudah saya sering sebutkan. Penafian jenis dengan penafian jumlah 2 hal yang berbeda. La ilaha dengan bacaan la ilahun. Ada baris fathah, ada baris dhammah. La ilaha dia bisa memiliki pasangan, yaitu illah. La ilahun tidak punya pasangan. Ia tidak bisa dipasangkan. La ilaha artinya meniadakan tidak ada sama sekali. La ilahun menafikan salah satu dari sesembahan, masih tersisa sesembahan yang lain. Misalnya di sini ada 10 berhala. Yang ke-11-nya adalah Allah. Jadi 11 sesembahan. Kalau disebut la ilahun, maka dihilangkan 1 dari 10 tadi. Atau dari 11 dengan Allah tadi. Kalau sebut la ilahun, yang dihilangkan berapa? 1. Jadi penghilangan jumlah. Berarti masih banyak dong Tuhan yang disembah selain Allah. Tapi begitu disebut la ilaha, maka yang 10 tadi, ya, bahkan akan hilang dengan Allah kalau tidak ada ilahnya. Illallah atau ghairuka, maka di saat itulah penetapan itu dibatasi. Dibatasi untuk yang setelah ilah tadi, kecuali tadi. Maka setelah dinafikan jenis yang disembah selain Allah, otomatis yang kita sembah cuma siapa? Hanya Allah. Itu pengakuan kita. Tinggal kita buktikan dalam bentuk amal.
Mau berdoa, berzikir, beribadah atau sujud, ruku, semua diserahkan kepada Allah. Seperti itu juga di sini. Ya, la ilaha ghairuka untuk menyebutkan secara umum setelah menyebutkan secara khusus. Khususnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan engkau, tidak ada kesialan kecuali atas izin Allah. Lalu sebutkan secara umum apa saja, tidak ada yang berhak ibadahi dengan benar kecuali engkau. Itu. Ini penafian secara jenis. Zat yang disembah dengan cinta dan pengagungan, itulah ilah. Ilah itu zat yang disembah dengan cinta dan pengagungan. Dan ini disebutkan di awal kitab Tauhid, di pembahasan mengenai makna ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah at-tadhallul lillahi subhanahu wa ta'ala mahabbatan wa ta'ziman. Tunduk kepada Allah dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepadanya. Ibnu Qayyim menyebutkan ini ketika menafsirkan surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, kata Ibnu Qayyim, sejauh mana kita mengenal Allah, dan maka sejauh itu kita mengagungkan Allah dalam hati kita. Berarti ibadah itu adalah mencintai Allah dan mengagungkannya. Orang yang beribadah tanpa mencintai dan mengagungkan Allah, dia tidak akan menikmati ibadah itu. Dia tidak akan tenang dengan ibadah. Maka oleh karenanya kita harus paham siapa ilah itu. Siapa ilah yang diibadahi dengan cinta dan pengagungan. Maka kalau begitu sifat al-ilah, bolehkah kita melakukannya kepada patung, kepada selain Allah? Tidak boleh. Tidak boleh. Jika dikatakan ada Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sembahan lain selain Allah, seperti yang Allah tuturkan dalam firman-Nya, "Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min syai' lamma jaa amru rabbika wa ma zaduhum ghaira tatbib." Kata Allah, karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ketika siksa Rabbmu datang, sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka. Tidak ada fungsinya yang disembah selain Allah. Patungkah, salibkah? Ketika banjir, apa yang diselamatkan oleh pemiliknya? Patungnya yang diselamatkan. Seharusnya patung yang menyelamatkan dia. Kalau semua itu adalah Tuhan, seharusnya yang menyelamatkan siapa? Si patung. Orang banjir bandang nih, kemana salibnya? Jadi perahu? Enggak kan? Enggak jadi. Karena tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kebaikan selain Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu semua yang dimintai selain Allah hanya akan menambah keberatan, menambah siksaan, menambah kebinasaan. Jawaban daripada pertanyaan di atas, jika ada yang mengatakan ada Tuhan-Tuhan dan sembahan selain Allah, meski sesembahan tersebut disembah selain Allah, dinamakan sesembahan, namun pada hakikatnya semua itu bukanlah yang disembah yang sebenarnya, karena tidak pantas disembah. Karena itu makna la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak selain Allah. Dulu orang-orang kafir Quraisy yang menyembah patung Lata, Uzza dan Manat tidak mengakui Lata, Uzza dan Manat itu sebagai Tuhan pencipta, tapi diakui sebagai sesembahan. Faham kan? Kalau menurut orang yang beriman, yang berhak disembah itu adalah yang menciptakan, ya. Tapi menurut orang-orang kafir Quraisy,
sesembahan itu boleh dari selain sang pencipta. Mereka mengakui enggak sesembahannya sebagai Tuhan? Enggak, mereka hanya mengakuinya sebagai sesembahan. Faham kan? Sesembahan belum tentu jadi Tuhan, gitu maksudnya. Menurut mereka, makanya mereka membolehkan meminta kepada patung, bertabaruk dengan patung. Mereka mengakui sebagai al-ilah. Tapi kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, menguasai pendengaran, penglihatan, menguasai alam semesta, apa jawabannya? Allah. Jawaban mereka adalah Allah. Maka oleh karenanya kita kembalikan fitrah manusia bahwa sesembahan pun tidak boleh kepada selain Allah. Sebagaimana tidak boleh mengakui ada Tuhan selain Allah. Sebagaimana tidak boleh mengakui ada pencipta selain Allah, maka yang dimintai pun tidak boleh kecuali kepada Allah. Itu maksudnya. Tapi orang zaman sekarang sudah beda mengartikan apa sesembahan menurut mereka. Menurut mereka zaman sekarang, dulu orang-orang kafir Quraisy mengangkat Lata, Uzza dan Manat sebagai Tuhan. Enggak. Dari mana kita tahu mereka tidak angkat sebagai Tuhan? Dari pengakuan mereka, mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung ini, tapi kami jadikan sebagai perantara antara diri kami dengan Allah, agar mendekatkan kami kepada Allah Azza wa Jalla sedekat-dekatnya. Nah, baru dicocokkan dengan orang yang meminta kepada kuburan, ya kan? Orang yang meminta ke kuburan menganggap kuburan sebagai Tuhan enggak? Enggak. Tetapi kalau mereka paham bahasa orang kafir Quraisy, seperti itulah orang kafir Quraisy dulu menyikapi Lata, Uzza dan Manat. Minta ke kuburan wali, meminta ke kuburan sunan ini. Semua itu adalah merupakan kesyirikan. Maka oleh karenanya, kalau dikatakan ada yang mengakui ada Tuhan atau sesembahan selain Allah, ada yang mengakui sesembahan selain Allah. Tapi apakah sembahan itu bisa menciptakan? Coba tanya orang-orang yang punya Tuhan selain Allah di rumah-rumahnya atau di tempat-tempat ibadahnya, baik berupa patung atau yang lainnya. Siapa yang membuat tempat tersebut? Patung itu. Orang yang membuatnya, lalu orang yang membuat itulah yang membelinya, menjualnya, kemudian dibeli oleh orang-orang yang membelinya, yang menyembahnya. Siapa yang untung? Yang buat. Ya, makanya orang tua Nabi Ibrahim dulu tidak mau beriman karena apa? Patungnya laku berat, best seller. Iya kan? Best seller ya. Salah lagi saya. Malu ada Bang Daud samping. Best seller itu patungnya. Maka tidak mau dia berhenti untuk menyembah apa? Patung. Ini orang-orang yang menyembah selain Allah dibodoh-bodohi pedagang juga. Orang yang pergi ke kuburan siapa yang kaya? Ya kuncennya, sama sebagian kiainya. Ya, itu yang kaya. Karena di situ memang ada nilai jual, ada fulus. Tetapi kalau mereka mau jujur, dibanting-banting patungnya, bisa apa patungnya? Dia bisa terbang nggak ketika saya banting kamu ya? Oh, saya terbang dulu kata patung. Nggak ada, nggak ada. Atau yang lainnya yang mereka sembah selain Allah. Faedah yang bisa disimpulkan dari hadis la khaira illa khairuka tadi. Satu, tatayur, perasaan sial tidak boleh menghalangi seseorang untuk melakukan sebuah kebutuhan. Tidak boleh. Ia harus bertawakal kepada Allah dan tidak memperdulikan apa yang dia lihat atau dia dengar atau yang ia alami ketika pertama kali melakukan sesuatu. Tidak usah dihiraukan, lakukan saja. Ya. Karena ada sebagian orang mengalami kesulitan ketika baru memulai sesuatu, maka ia akan merasa sial. Ini keliru. Jangan bilang,
jangan-jangan nih, jangan. Udah enggak usah dikaitkan. Ini keliru, kata Syekh. Karena selama ada kebaikan dunia atau agama, Anda tidak perlu memperdulikan apapun yang terjadi. Sekali lagi, ini perasaan sial yang tidak ada bukti maksudnya. Yang ada bukti pun, selama itu baru persangkaan, jalankan saja. Maksudnya masuk akal. Ada bukti persangkaan menurut persangkaan orang banyak. Contoh, Shuraih Al-Qadi, salah seorang hakim yang pernah menjabat di beberapa khilafah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah juga dia pernah menjabat sebagai hakim. Entah istrinya yang keberapa, dia nikahi itu dari Bani Tamim. Kedua apa yang ketiga? Wanita dari Bani Tamim. Menurut persangkaan orang banyak, Bani Tamim itu karakternya keras. Karakternya apa? Keras. Dia dipilihkan oleh seorang wanita dari Bani Tamim. Dan orang yang memilihnya tentu para ulama juga yang memberikan rekomendasi. Tapi yang dalam persangkaan Shuraih Al-Qadi, ini wanita dari Bani Tamim. Karakternya keras-keras. Ya kan, wanita dari tempat ke tempat berbeda kan? Berbeda. Ya. Awalnya dia mau batalkan pernikahan karena ini akan membawa dampak yang buruk. Kira-kira keyakinan Shuraih ini merasa seperti itu boleh enggak? Boleh atau tidak? Boleh, karena apa namanya? Secara pengalaman orang-orang Bani Tamim itu memang karakternya keras. Keras nih. Kalau udah berpegang pada kebenaran, dia tidak mau mundur walaupun nyawa sebagai taruhannya. Kalau sudah berpegang kepada kerusakan, betul-betul rusak. Itu Bani Tamim dulu. Nggak tahu zaman sekarang. Begitu Shuraih memutuskan, udah nikah saja. Nikah saja. Begitu malam pertama dia sentuh tangan istrinya, istrinya langsung narik tangan. Artinya tidak mau disentuh oleh suaminya. Kata Shuraih Al-Qadi dalam hatinya, betul apa yang saya sangkakan. Terbukti ini, baru persangkaan. Ternyata wanita itu menarik tangan, tidak mau disentuh sama suaminya. Dia hanya ingin mengetahui dulu apa yang disukai suaminya, apa yang tidak disukainya, baru dia layani suaminya. Makananmu kau sukai apa yang tidak kau sukai dari aku, sebutkan semua dulu. Sebutkan semua oleh Shuraih Al-Qadi. Apa yang dia suka, apa yang dia tidak sukai, makanan, minuman, tempat tidur dan seterusnya. Selama 20 tahun wanita itu, kata Shuraih Al-Qadi, dia betul-betul mempraktekkan itu selama dia punya kekuatan. Dan ternyata wanita ini orang baik. Orang baik. Wanita yang baik itu begitu. Dia cari tahu dulu keinginan suaminya. Bukan yang menuntut suaminya tanpa ada batas. Nah, ini contoh supaya antum tidak ngantuk sebenarnya. Lihat, merasa sial seperti Shuraih di awal tadi, boleh enggak? Boleh pada asalnya, karena memang karakter mereka orang Bani Tamim itu rata-rata begitu. Keras. Ya. Mungkin kalau di Indonesia di mana lah yang keras? Sunda kayaknya enggak keras deh. Sunda itu ayu, lembut, tapi mudah berpisah dengan suaminya kalau tidak ada fulus. Ya kan? Beda dengan orang-orang Sumatera, kan? Orang-orang mana lah. Karakternya betul, kalau lagi ngomong kayak orang meledak-ledak gitu. Tapi kalau sudah menyentuh dada suaminya, sulit untuk dia lupakan. Gitu kan? Sekali lagi itu supaya tidak ngantuk aja. Ini merasa sial dengan yang tidak masuk akal, hukumnya tidak boleh. Atau tidak mau menikah gara-gara ini hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat. Bagaimana kalau antum dah nikah hari Rabu, besok hari Jumat diambil orang calon istri, coba. Siapa yang stres? Ya antum juga. Ya, jangan pernah merasa sial dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Apa fa idza azamta fatawakkal
Allah, selesai urusan. Kalau kau punya tekad, udah tawakal saja sama Allah. Selesai urusan. Yang kedua, tatayur, perasaan sial adalah sejenis kesyirikan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man raddathu tayratu min hajatin faqad asyraka." Barang siapa yang tiarah, perasaan sial menghalanginya dari sesuatu keperluan, maka dia telah berbuat kesyirikan. Syirik besar apa kecil? Kecil. Dari mana kita tahu? Ingat kaidahnya pekan lalu. At-tayaratu syirkun, tidak ada alif lamnya, maka dia syirik kecil. Kalau disebut alif lamnya ada, syirik besar. Seandainya ada alif lam tapi dihukumi syirik kecil, maka itu keterangan dari para sahabat. Ya, tunggu keterangan dari siapa? Para sahabat. Orang yang di dalam hatinya merasa sial, yang ketiga. Namun perasaan tersebut tidak menjadi penghalang baginya untuk melakukan sesuatu, maka perasaan tersebut tidaklah berbahaya. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya dalam hadis Ibnu Mas'ud, "Wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul." Setiap kita tentu tidak terhindar dari perasaan sial, ya kan? Ya enggak? Ini sahabat yang ngomong loh, bukan kita. Setiap kita, berarti kita di sini masuk enggak Abdullah bin Mas'ud? Ahli tafsir terbaik juga memiliki perasaan itu. Akan tetapi kata beliau, Allah menghilangkan dengan tawakal kepadanya. Nah, itu dia. Yang keempat, segala urusan berada di tangan Allah, baik maupun buruk. Maka sering-sering zikir pagi petang, Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Udah urusan kita kembalikan kepada Allah. Mungkin nanti ada kabar lagi yang membuat kita sedih nih. Tahun 2023 ada krisis ekonomi mendunia. Sekarang orang sudah mulai takut gitu kan. Akhi ikhwan fillah jazakumullah. Allah itu ada di atas langit. Dia menaikkan semua barang, ada rencana. Rencananya apa? Mungkin dia akan mengkayakan kita semuanya, ya kan? Asalkan sekarang kita hindari yang diharamkan Allah. Tidak perlu kita mikirkan tahun 2023. Gara-gara memikirkan tahun 2023, begitu bulan Januari mati. Mati. Mana tawakal kita kepada Allah? Kemana Allah kita tempatkan? Hati yang selalu bersandar kepada Allah, dia akan merasa gembira apapun keadaan, merasa bahagia. Pernah krisis gak di zaman para sahabat? Di zaman Umar itu kelaparan di mana-mana, tapi tidak ada sahabat yang lebay wala alai kan? Kalau datang mati, mereka terima kematian itu dalam keadaan ridha. Kan Allah yang menjanjikan, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Begitu ikhwan, tawakal kepada Allah, tenang. Ya, karena kebaikan dan keburukan diatur oleh Allah. Kita mendapatkan kebaikan terkadang dengan zat kebaikan itu, dan kita mendapatkan kebaikan terkadang hikmah dari sebuah kejadian buruk. Maka kembalikan semua kepada Allah. Yang kelima, ibadah hanya milik Allah. Seperti halnya hanya Allah saja yang menciptakan dan mengatur seluruh makhluk. Sebagaimana kita yakini demikian, maka Allah lah yang kita sembah. Saya bacakan satu hadis lagi ya. Innama tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Sesungguhnya tiarah itu adalah apa yang membuatmu melakukan sesuatu atau menghalangimu dari melakukan sesuatu. Ini kaedah. Berarti merasa sial atau tidak sial itu bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu gara-gara itu, atau menghalangi kita sesuatu gara-gara itu. Ya, seperti pernah saya ceritakan, ada para tukang judi. Dia punya selembaran putih, di situ ada ditulis ayat-ayat Allah, baraka la ilaha illallah, salawat kepada Nabi, tapi untuk judi.
Nah di dalam situ saya pernah baca kok. Tapi antum jangan kira anak pergi judi terus. Itu di situ ada garis yang ditulis sesuatu, ada kanan, ada kiri. Ada hari di mana harus turun ke arah timur atau ke arah barat. Karena rata-rata rumah kayu di daerah kami itu banyak yang menghadap ke barat karena kan kiblat di barat. Gitu. Jadi kalau hari tertentu dia turun lewat depan timur, depan jalan. Kalau hari tertentu lewat belakang, lewat dapurnya. Bayangkan kalau ada hari yang harus di selatan dan utara. Lewat mana dia turun? Dia lewat jendela mungkin dia loncat. Maka oleh karenanya hari tertentu tidak ada yang main judi. Tidak ada yang main judi. Kenapa? Karena ada hari sial main judinya. Udah merasa sial main judi pula. Kira-kira dosanya apa itu? Kuadrat. Kalau tulis dosa ada angka 2 di atasnya tuh. Ya. Udah judi pakai sial-sialan lagi. Amdo auraddaka, yakni tidak diragukan lagi bahwa sesuatu yang menghalangi untuk melakukan sesuatu adalah tiara, karena tiara perasaan sial mengharuskan seorang meninggalkan atau mengurungkan niat untuk melakukannya. Sedangkan yang mendorong untuk melakukan sesuatu tidak terlepas dari 2 hal. Pertama, termasuk dalam jenis tatayur, perasaan sial. Bentuknya adalah menjadikan tatayur tersebut sebagai petunjuk keberhasilan atau kegagalan. Jadi orang ketika turun nih, dia tidak ada burung hari ini kan begitu kan? Tidak ada burung hantu nih. Maka pergilah dia. Berarti jadi penentu kan? Penentu. Jika sebab yang buat seorang melakukan sesuatu berupa perkataan atau sesuatu yang dilihat menunjukkan kemudahan sesuatu yang berhak dilakukan, ini namanya al-fa'al. Kalau ini boleh, fa'al itu ya, merasa afwan, tutur kata yang baik, dan inilah yang disukai Nabi SAW. Fa'al itu apa namanya? Sugesti. Sugesti. Misalnya ada orang kurang semangat dia gara-gara ditolak orang gitu kan. Dia pernah lamar seorang wanita memakai baju merah misalnya gitu kan. Jangan-jangan gara-gara pakai baju merah nih saya ditolak. Ini baju merah ini dibeli bulan apa dulu ya? Bulan Muharram kayaknya itu yang buat dia haram diterima gitu kan. Lalu datang seorang, nggak ada kaitannya akhi dengan baju merah, baju antum tuh bagus, baju kalau antum kenakan baju itu seperti maco gitu kan. Maco sekali kelihatannya, apalagi kalau antum pakai peci gitu. Terus jenggotnya diminyakin sedikit. Dia kasih motivasi agar dia pede. Begitu dia lamar anak ketua RW, ternyata ditolak juga. Terlalu licin. Tapi begitu dia diberikan semangat dan motivasi, dia akan pede. Agar apa? Agar mendapatkan apa yang dia cari. Dan itu disukai Nabi SAW. Sama seperti kesehatan. Al-fa'lu itu dibutuhkan. Apa namanya tadi? Sugesti. Cuman ketika kita sugesti, jangan andalkan sugestinya. Tetap diberitahukan seperti Nabi mengatakan, la ba'sa tahurun insyaallah. Itu sugestinya. Ada dikaitkan dengan ketentuan Allah. Sehingga orang merasa tentram. Ya, merasa tenang dengan itu sehingga dia sembuh. Ya jangan antum ketemu orang sakit, gara-gara kemarin ente ndak jalan begini depan kuburan itu, maka ente kena tuh. Akhirnya apa? Kena betul-betul. Dia pikir yang tadinya jin ada di sana, begitu lihat dia belum lagi melamun nih, masuk aja nih. Benar, tambah keyakinannya gara-gara kuburan itu. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh merasa sial dengan sesuatu. Oleh karenanya yang diperbolehkan adalah memberi sugesti. Sugesti termasuk kebaikan. Ya, tapi sekali lagi dikaitkan dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, saya kira cukup. Itu yang bisa sampaikan. Ini bab terakhir ya. Sebenarnya di sini ada beberapa faedah. Insyaallah nanti kita sebutkan nanti. Soalnya faedah ini sudah dijelaskan sih, sudah ada di sini semua. Tapi pada pertanyaan silakan. Barakallahu fikum.